Pembicaraan pagi itu dengan kakak sangat menarik perhatianku. Terulang kembali akan disposisi atau positioning di rumah yang aku tinggali memasuki tahun keempat ini. Siapa yang berkuasa di rumah ini? Rumah ini milik siapa? Kok aku yang mutusin? Aku tidak mau terjebak pada pelampauan batas dari keberadaanku saat ini. Bagaimanapun aku ini numpang di rumah kakak, bukan pemilik rumah, sehingga aku bisa seenaknya bertingkah di rumah yang sudah 3 tahun lebih aku tinggali. Selang beberapa hari pembicaraan pagi hari terjadi lagi. Kulihat kakakku menanak nasi putih. Buat siapa? Bukankah setiap hari nanak nasi beras merah? Ternyata untuk keluarga yang ikut tinggal bersama dengan kami. Kupikir selama ini mereka menanak nasi sendiri. Kakakku berkata, pelayanan. Dalam keluarga kandungku sejak kecil kami sudah diajarkan dan dididik almarhumah ibu yang tua meladeni yang muda. Ibu sendiri memberikan contoh setiap hari mempersiapkan makan dan minum bagi bapak dan anak-anak. Yang tertua harus membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Setelah kedua orang tua pergi, kakak tertua menjadi pengganti. Aku teringat tatkala masih SD, aku sering diajak kakak tertua bepergian. Setiap kali temannya bertanya siapa anak yang dibawanya, kakakku menjawab bahwa aku adalah anaknya. Saat SMA aku tinggal bersama keluarganya di Pekalongan, dan sepenuhnya biaya sekolah dan hidupku ditanggung olehnya. Hingga sekarang, setiap kali kakak bertemu denganku pastilah memberikan sejumlah uang, terasa masih seperti yang dulu. Ketulusan terasa sungguh dalam hubungan kekerabatan dalam keluargaku. Tiada pamrih apa yang diberikan kakak-kakakku padaku. Tidak bermaksud berutang budi, tapi terbersit dalam benakku kapan aku bisa seperti mereka. Mendialogkan pengalaman pribadi dengan kehidupan gereja ini sebagaimana diwartakan Markus, terasa sungguh bagaimana ketulusan seharusnya menjiwai hidup pelayanan. Ketulusan menuntut kepenuhan hati dalam berkarya, tidak pilih kasih, dan mengutamakan sesama, bukan diri sendiri. Lebih daripada itu, pengorbanan menyertai ketulusan. Dalam pewartaan Markus, Yesus mengajarkan bahwa sesuatu yang besar seperti duduk di sebelah kanan dan kirinya sudah ditentukan Bapa. Tampaknya kedudukan itu sejajar dengan kedudukan Yesus sendiri. Karena itu, untuk bisa sampai pada kedudukan tersebut, orang harus menjadi seperti Yesus. Terkait kedudukan tersebut ada 2 hal penting. Pertama, kedudukan tersebut dianugerahkan semata oleh Bapa. Yesus tidak berwenang menganugerahkan. Kedua, bagaimanapun orang harus menjalani hidup sebagaimana Yesus hidup. Namun ini hanyalah kemungkinan yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Tetaplah semuanya merupakan anugerah Bapa bagi manusia. Dialog berikutnya antara Yesus dan murid-muridnya membandingkan antara pemerintahan bangsa-bangsa dan komunitas para murid. Dapatlah dikatakan bahwa komunitas para murid adalah komunitas gereja. 2 hal yang terasa olehku bertolak belakang. Disabdakan Yesus bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Itu berarti ada perhambaan terhadap warga komunitas suatu bangsa. Sebaliknya, dituntut Yesus bagi para muridnya. Siapapun yang hendak menjadi pemerintah di antara komunitas para muridnya haruslah menjadi pelayan atau hamba bagi semuanya. Tuntutannya seperti hidup Yesus, yakni pelayan atau hamba
yang rela menyerahkan nyawanya bagi tebusan semua orang. Pelayan atau hamba seperti inilah yang pasti akan menjadi yang terbesar dan terkemuka. Dengan menjadi pelayan atau hamba berarti seseorang atau beberapa orang menempatkan sesamanya sebagai tuan. Dengan demikian, kedudukan dalam komunitas para murid menempatkan seluruh warga komunitas sebagai tuan. Mereka yang secara konkret duduk dalam kepengurusan gereja ini merupakan para pelayan bagi sesamanya. Merujuk pada kehidupan ke-12 murid, kepengurusan merupakan rekan pekerja bagi Yesus. Mereka membantu Yesus dalam karya keselamatan umat manusia. Sama seperti sang hamba, mereka yang melayani tidak jarang harus berkorban. Bukan terima kasih yang diterima, malah cacian atau makian, bahkan perlakuan tidak senonoh. Tuntutan untuk dihargai atas karya pelayanan sering menggelayuti pada diri pelayan, sehingga sering menjadikannya jatuh pada ketidakpedulian terhadap sesama. Namun demikian, baik kiranya disadari sepenuhnya bagaimana orang dapat melihat Yesus yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan merupakan istilah dalam dunia pegadaian. Dengan uang tebusan, seseorang mengambil kembali barang yang digadaikan. Menjadi tebusan berarti orang menggantikan sesamanya demi keselamatannya. Tidak jarang orang harus pasang badan demi membela sesamanya. Satu pertanyaan muncul dalam benakku. Apakah aku sebagai pelayan atau hamba tidak boleh melayani diri sendiri? Tentu saja boleh dan bisa. Sebagai warga komunitas, aku pun berhak dan boleh dilayani oleh diriku sendiri. Aku adalah seorang pelayan, tetapi sekaligus juga sama seperti yang lain sebagai warga komunitas. Mencermati fenomena abuse of power, aku berpikir bahwa semangat seorang hamba harus diperkuat dalam kehidupan bersama. Aku setuju dengan Paulus bahwa seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Jikalau memang penggajian yang menjadi alasan, maka haruslah ada penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan hidup dan pelaksanaan tugas dari suatu jabatan. Namun kiranya penting dimengerti bahwa keberadaan suatu jabatan tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Ambillah contoh ketua RT diadakan karena kebutuhan akan koordinasi warga yang berdekatan. Aku merasa kedudukan ketua RT penting. Tatkala aku sebagai warga baru ingin mengikuti vaksinasi, harus memiliki surat domisili. Dengan rekomendasi ketua RT, aku dengan mudahnya memperoleh surat domisili tersebut dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Menggelorakan semangat hamba dalam menjalani tugas dan fungsi jabatan tertentu tentunya menempatkan warga masyarakat sebagai tuan. Sang tuan sudah layak dan seharusnya memberikan penghidupan bagi pelayan atau hambanya. Namun pelayan atau hamba seringkali justru menjadi tuan bagi tuannya. Merekalah yang menentukan nasib bagi warga masyarakat. Kalau itu menjadikan warga masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, berkeadilan dan semangat saling menghormati harkat martabat manusia, tentunya sangatlah diharapkan. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Mencermati fenomena abuse of power, kupikir penting bagi komunitas para murid Yesus untuk menjadi komunitas alternatif. Bagaikan jalan, komunitas alternatif menjadi penting sungguh tatkala komunitas utama, yakni masyarakat umum, menemui jalan buntu. Itu tidak berarti bahwa tatkala komunitas utama berjalan sebagaimana seharusnya, komunitas alternatif tidak ada. Komunitas alternatif tetaplah hidup dan berkembang bersama dengan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian,
Aku pikir baik kiranya semangat pelayanan digelorakan di antara para murid Yesus. Seorang murid Yesus adalah pelayan bagi sesamanya. Itu berarti bahwa dia menempatkan sesamanya sebagai tuan yang harus dilayani. Mencermati kecenderungan di tengah komunitas para murid Yesus, yang menjadi pelayan adalah mereka yang menjadi pengurus. Merekalah yang menjaga keberadaan komunitas para murid. Merekalah yang rutin berkumpul, sementara yang lainnya yang jumlahnya bisa 5 kali lipat tidak pernah nongol dalam pertemuan. Merekalah yang menjalankan program-program bersama seperti iuran kematian, iuran liturgi, dan sebagainya. Merekalah yang dari rumah ke rumah warga komunitas memungut iuran. Semangat pelayanan yang digelorakan haruslah mengakar pada setiap murid Yesus. Semuanya, bukan semata pengurus. Keterlibatan mereka yang tidak menjadi pengurus sebenarnya sangatlah banyak, meski mungkin hanya satu yang dapat dilakukan. Ambillah contoh dengan menyediakan tempat dan segala ubur rampenya untuk pertemuan lingkungan. Ada juga yang menjadi informan bagi kebutuhan sesama komunitas. Pada masa pandemi misalkan, informasi tentang donor darah konvalesen dan rumah sakit yang bisa menerima pasien COVID-19 terasakan sungguh penting bagiku. Semua bisa menjadi pelayan. Sebagaimana Yesus sang guru, warga komunitas bukanlah minta atau bahkan menuntut dilayani, tetapi sejauh mungkin melayani sesamanya. Semua bisa menjadi hamba, tetapi sebagaimana Yohanes dan Yakobus menjadi terkemuka atau terbesar di dalam komunitas, haruslah disadari itu sudah ditentukan bagi mereka yang layak dan pantas untuk menerimanya. Tuhan Yesus, kurnia Roh Kudus sungguh telah menerangi hati kami untuk senantiasa menyadari diri sebagai seorang pelayan. Biarkanlah kami tetap menempatkan sesama kami sebagai tuan yang seharusnya kami layani, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.